Dengar ya, Oma. Pemain drum dari awal lagu masih asik mainnya. Makin sini makin lemah betisnya ya. Temponya. Iya enggak, tadi gue pikir gini, itu siapa teman? Gue pikir teman-teman gue dari Hiba Utama, ngerti nggak? Pikir, ya. Bukan. Lu lihat dong, Brenda apa pakai bajunya, lu lihat keren banget. Tuh. Sampai subur banget baju lu Brenda, nanam bunga. Cakep banget, disiram. Enggak, dia pakai baju begitu berharap anggota band yang lain ganti. Ternyata orangnya masih sama. Nggak usah ngecengin, bajunya aja udah sama biru-biru boneka. Lu nempel sono sama Brenda sama baju warna biru. Ih. Oke, baik. Di hari Senin ini, ya ini ada kabar bahagia dari sahabat kita Ayu Ting Ting yang baru saja punya keponakan baru. Selamat, Ayu. Makasih. Kita lihat dulu fotonya ya. Coba keponakan baru kita ini. Siapa namanya, Dek? Nafas pertama namanya? Bukan. Oh, bukan. Namanya Razeta Sumera Fariza. Ya Allah, dia langsung melek gitu ya matanya. Melek, lucu banget. Razeta Sumera Fariza. Artinya apa? Mana gue tahu kan gue bukan emaknya. Iya kan? Gue tampol ya. Nanya sama adek lu tanya. Ya katanya bunga yang bermekar, bunga yang cantik indah dengan wanita yang cantik indah apa gitu. Ya pasti doanya kan doa yang terbaik. Ya betul. Ya. Doa pokoknya dari orang tua. Tapi kalau lu sempet deg-degan gak waktu nungguin dia lahiran? Iya, waktu gua kan lahiran. Jadi kagak jadi normal. Gak jadi normal, untung pas hari itu tuh langsung ditindak karena kan. Berarti pulang dari Brownies tuh? Pulang dari Brownies Jumat iya tuh, bener. Jumat malam langsung tindakan karena dokternya tuh udah bilang karena kan dia udah nungguin kan kalau misalnya mungkin kalau nggak kelilit di bagian leher, iya. bagian yang lain dokter masih oke lah nggak apa-apa kita tungguin normal tapi karena udah kelilit di leher dan udah gitu ketubannya juga pas Nanda awalnya nggak percaya ya. pas kan dia masuk ke dalam baru tuh dia cerita gue baru percaya anak gue kelilit tali pusar tuh sampai jadi untung hari itu kalau enggak kan ya kita nggak tahu ya gitu jadi tepat Untung banget ditindaknya cepet. Berarti lahirnya sesar apa bopak? Sesar berarti sesar. Lo ngomong sesar pakai dimainin sama dia. Ini orkesnya kan? Iya orkes. Ini orkesnya. Ngomong. Oke. Ini manis yang ada di rumah, banyak yang kangen sama sang matahari. Ya, kangen ya. Mana sih dia? Mana sih dia? Dia kemana? Mana matahari? Coba, nyambung nggak? Nyambung. Jadi gue gini apa gimana? Matahari. Hai. Salah frameless. Salah tuh. Oh ini dia. Matahari. Hai. Matahari. Matahari lagi di mana sih? Stick lu kalau di belakang nggak ada orang, diem dulu. Nih lagi live. Gelap, terang. Ada mobil nggak? Hah? Matahari lagi di mana sih? Lagi mau naik gedung nih. Ntar gelap, ntar terang, ntar gelap, ntar terang. Gue bingung yang bikin mall siapa sih nih? Lagi mau naik gedung. Kemana sih? Nah. ITC, lu pasti ke ini ITC. terang nih. ITC Cempaka Mas kan? Ini terang nih. Mau ngapain Ini sih? gelap. Lihat. Ini terang ini terang lagi. Ini terang lagi. Nggak penting itu nggak penting. Bukannya matahari selalu terang, kok Iya. pakai ada gelap? Matahari terang, tapi kalau dalam gedung kan ketutup gelap juga nih. Ya. Halo? Ini dah. Oma. Iya, jangan pakai lampu kuning gitu lo kayak anak ayam mah. Kayak telur belum netes. Iya. Kemana sih seminggu pesugihannya?
Gelap banget ini pemirsa lihat apaan? Ada. Lagian bukan keluar dulu apa? Keluar udah, dulu. lu ngomong aja ngomong. Segala lampu, lu bawa lighting sendiri harusnya. Mana bunda. Kalian semangat ya syutingnya. Iya, Minta maaf semangat. kalau aku punya salah selama ini. Kalian semangat. Semangat. Titip brownies. Semoga Lu kapan suatu berangkat? saat Lu nanti kapan? aku akan balik. Aku besok pagi berangkat. Berarti pesawat ntar malam dong? Ya matanya Ya, begitu. matanya begitu. Ya. Kapan berangkat? Ini lagian udah tau mau ditelepon di parkiran. Tahu, susah emang. Iya. Dia, Turun dulu aja. dia seminggu nggak. Iya. Keluar dulu, turun Nggak dari. bisa. Ini gue lantai 12, kalau gue turun mati dong, nggak jadi berangkat. Mobilnya. Enggak lu, kapan berangkat? Besok budek, udah gue bilang jam 4 sore. Masih Tanya, orang nanya. Dia masih ngomel kan dia masih Tanya, sehat. pulang kapan? Lu pulang kapan? Gak usah nanya-nanya, aku mau pulang kapan. Gue pergi juga lo nggak sangguin. Mau ngapain lo nanya aku pulang kapan? Gue nggak sang. Kalau lu sampai lu ke Jerman kan? Di? Ya kan? Deh, bibirnya lihat. Doer. Bibirnya botol banget bibirnya. Gimana coba sekali lagi bibirnya? Gimana? Miring ke jendela. Gimana miring ke jendela? Yelah. Ini gue udah harus berangkat ke Eropa karena warga Eropa udah merindukan bibir gue. Dia mau pidato. Iya. Dia mau pidato. Iya, dia mau pidato. Masih aja Oma dilurus-lurusin. Lu nggak tahu aja. Kapan dong? Pokoknya semangat syutingnya yang kompak. Udah lo jangan usah nyuruh semangat. Lu ngapain lo sama orang tua kita? Nyuruh semangat. Lu kapan balik ke Brownies sudah? Kapan pulang? Pulang bawa oleh-oleh yang banyak. Udah lama banget lu kagak masuk nih ya. Jadi udah banyak banget oleh-olehnya. Iya lu, denda lu. Coklat ada, kena sepatu dapat. Baju dapat. Parfum. Denda. Hah, apa? Denda masih berlaku. Seminggu nggak masuk 10 juta. Apa? Sinyal. Hah? Kalau emang lagi di gedung emang sinyalnya jelek ya, Ki? Emang Enggak. selalu begitu? Jelas. Kayak putus-putus suaranya. Jelas. Bisa aja bendungan hilir. Si Handi sempet-sempetnya WhatsApp tuh, jangan lupa oleh-olehnya apaan si Handi. Dia padahal so iya kayak di WhatsApp Tahu. gitu. Masuknya kapan? Lu tanya Handi masuknya kapan? Lu yang kapan nih katanya Igun? Lu yang kapan? Iya Handi, lo kapan masuknya? Handi udah masuk, lu yang belum masuk. Iya, gue udah bikin gerbang baru buat elu lo Handi. Udah gue cat, gue rapi-rapihin tuh gerbang komplek gue. Iya. Oke, ini kalau kita video call sama bintang hot gini. Eno ada. Eno makin gini badan makin kurus. Nih Eno nih. Tuh, no. Tuh. Eno sekarang tanggal berapa sayang? Oke, tahu ya besok gua kemana ya, No? Pakai ngubungin Eno lu. Orang jarang masuk jangan nanyain Eno. Kan pembayaran bulan April. Bulan April lama amat. Ya udah pokoknya. masuknya Lu lama. happy, enjoy. Yes. Sampai ketemu di 2023. Loh. Lama banget.
Insya Allah gue balik, doain baik-baik, lancar-lancar. Enggak, sekarang to the point. Gue mah kalau ngedoain mah yang pasti-pasti aja deh. Ngerti nggak? Gue mau ngapain, gue ngedoain. Hah? Gue tanya mau ngapain? Yang dateng buat ke dokter lo. Ini, ngapain gue suruh dokter lu yang doain. Lama banget 2023. Iya, dia mau bikin mukanya kayak jajaran genjang, gue yakin. Ya udah Bulan. Lo kangen ya? Lo kangen sama gue? Rindu. Telepon, punya nomor telepon. Ternyata gue telepon lo, awas gak angkat ya. Telat, udah telat, lo udah telat. Ini ada lagu, ini ada lagu baru. Nih. Si lagu yang itu tau nggak? Nih. Oke. Jadi yang menanyakan kabar Matahari lagi tengah ada skripsi. Ya, skripsi ya mengenai olah tubuh ya. Ya. Lebih tepatnya adalah wajah. Betul. Namanya ujian penyempurnaan wajah. Betul. Sekarang Igun nggak cuma ngejahit, tapi developer. Maksudnya? Merubah muka. Yuk, di hari Senin ini kita kembali ceria karena judul hari ini judulnya adalah Kembalilah Tersenyum Cianjur. Ya, dan sebelumnya kita undang dulu bintang tamu kita. Sebelum kita undang bintang tamu kita saksikan dulu dalam tayangan berikut ini ya. Ini dia. Ya, dan siang hari ini kami akan panggil Kang Miftah, Kang Samsul, dan Elsa. Silakan duduk, Kang. Ya, dan sebelumnya saya ngucapin terima kasih sudah datang ke Brownies. Iya, sama-sama. Kami juga dari Brownies ingin menyampaikan kami turut berduka juga, ikut bersedih juga karena buat kami apa yang dirasakan oleh semua yang ada di sana itu juga yang kami rasakan. Nah, menurut keluarga Aska, ya ini mereka adalah keluarga Aska yang terjebak. Yang tadi terjebak itu ya? Iya, yang terjebak. Yang anak tadi itu ya. Nah, ini kapan Kang Samsul ini dan juga Kang Miftah ini salah satu korban yang selamat setelah tertimbun keruntuhan selama 3 hari. Iya. Jadi, sorry, aku agak maksudnya nontonnya agak putus-putus kan ya. Jadi, Akang ini juga yang menyelamatkan. Iya. Jadi yang kemarin ini. Iya, jadi saya ngedampingin itu gitu ya, disuruh buat instruksikin ke penyelamat gabungan gitu, di mana letaknya gitu. Sampai itu Bapak penyelamat gabungan itu minta ke saya, coba Kang Miftah gambarin dana rumahnya dari Aska ini gitu, letak kamarnya di mana, digambarin sama saya, terus dikasih sama tim petugas penyelamat gabungan. Oke. Jadi justru akhirnya malah dari awal lagi ya. Iya. Jadi letaknya di mana Iya. orang gambar lagi Iya. gitu. Awalnya kan tim penyelamat gabungan kan ini dulu kan ya, yang udah diunjukin sama saya, terus dibongkar gitu ya. Pas udah dibongkar kelihatan itu teras depan kan udah nampak, kata saya, Pak, itu mah teras depan Pak, udah kelihatan tuh ininya, keramiknya gitu. Nah ini kelihatan sekatan kamarnya Dede Aska itu udah kelihatan. Nah jadi pembongkarannya Pak diperluas ke areal kamar ke belakang gitu. Akhirnya sama Bapak petugas itu penyelamat gabungan itu ke belakang gitu, langsung diangkat-angkat ininya. Mas, ke maaf, keramik. suaranya boleh agak lebih kencang lagi suaranya, Oh, iya. lebih kencang lagi. Keramiknya itu ya diangkat, dijongkat pakai itu kan, pakai linggis, pakai apa, terus itunya dibobokin pakai bodam si
si itunya apa betonnya. Nah pelan-pelan dipukulin udah seginian lah, agak lebar gitu ya. Lumayan ya? Ya udah agak lumayan. Nah saya ke belakangnya Dede Azka, pas itu langsung petugas penyelamat itu ya, Dede gitu bilang Dede. Nah saya langsung loncat ke situ, ke depannya Dede Azka itu. Pas kelihatan sama saya itu posisi Dede Azkanya itu terlentang di pinggir kasur. Nah jadi Dede Azka itu ya jadi tertahan sama itu kan, jadi sidak betonnya jadi terganjal oleh lemari plastik. Kan di dalam lemari plastiknya kata ayahnya itu, kata bapaknya penuh dengan barang-barang gitu sama koper itu. Mungkin pas kejadian mungkin tidur terus drag gitu ya, terus si kasurnya kayaknya ngegeser, terus Dede Azkanya tergeletak ke situ, ke pinggir kasur gitu. Oke, Nah, kalau secara lihat ya kronologi runtuh kan harusnya terkena. iya harusnya. Ya, tapi ya di sini ya ya kita nggak tahu bagaimana kuasa Tuhan sebenarnya ya. Iya. Situasi yang sebenarnya, karena ya bertanya ke Aska di situasi yang dia juga lagi trauma. Iya. Ini butuh waktu yang cukup panjang untuk dia bisa pemulihan pastinya. Ya. Oke, nah ini katanya pas kejadian Elsa ini sedang tidak bersama Aska. Iya, sedang di sekolah. Waktu kejadian saya itu sedang di sekolah. Kamunya lagi di sekolah. Iya. Iya, karena memang siang hari ya pada saat itu juga. Aska juga mungkin lagi tidur siang ya. Iya, kayaknya. Oke. Nah, Berarti Elsa, maaf, Aska sendiri posisinya di rumah. Sama Bertiga sama neneknya. Berempat sama kakeknya. Kakeknya di atas kan rumahnya 2 lantai gitu ya. Kakeknya di atas tapi mental gitu, kakeknya ke belakang. Ada yang ini lihat tetangganya langsung dibawa ke atas gitu, ke tempat aman. Alhamdulillah selamat kalau kakeknya. Kalau ibu Dede Azkanya itu ditemukannya sama suaminya di depan teras itu rumahnya, pas percis pas depan pintu yang mau keluar. Selamat, dalam ya. kondisi selamat. Iya, nah itu ibunya itu ya ditemukannya waktu hari Selasanya sore kalau nggak salah. Nah kalau Dede Azkanya selamat itu tapi kan Mas ya? ibunya dalam keadaan meninggal waktu ditemukan sama suaminya. Nah kalau Dede Azka itu hari Rabunya jam 11 ketemunya Dede Azka. Nah setelah itu Dede Azka dilarikan sama tim Brimob itu, dilarikan. Tadinya kan mau digendong sama saya karena saya udah gak kuat, udah nahan ini gitu ya. Intinya ada rasa senangnya, ada rasa harunya juga. Akhirnya saya manggil ini ke pamannya dari istrinya kakak saya. Iya. Nah, Kang Miftah, ini katanya juga Kang Miftah juga punya feeling kalau Aska ini masih selamat. Iya, awalnya sih 1 hari, 2 hari gitu ya. 1 hari udah gak ditemukan gitu ya. Udah ada rasa inilah sama bapaknya itu ya, udah ada rasa putus asa gitu. Masa Dede Azka gak ditemukan Nah, iya kata kakak saya. Tapi feelingnya kuat itu. Bapaknya Azka sama saya itu ke situ, ke kamarnya, feelingnya ke situ. Kan sebelumnya itu kan ada info dari orang-orang situ gitu ya, warga situ. Azka itu katanya sekolah agama. Nah akhirnya saya nyari gurunya. Kan gurunya alhamdulillah selamat. Nah saya ini gitu ya, minta keterangan, minta informasi. Kata gurunya Dede Azka itu gak ada sekolah katanya. Nah langsung feeling saya itu kuat sama bapaknya itu. Feelingnya, oh ini pasti Dede Azka ini kayaknya di bawah gitu, di kamar rumahnya. Nah itu akhirnya alhamdulillah selamat. Benar feeling itu, feeling saya sama bapaknya. Oke. Dan kondisi Elsa kan pada saat itu memang lagi bersekolah ya. Jadi di sekolah juga sedang menyelamatkan diri dan berlarian juga. Elsa pada saat itu langsung pulang ke rumah mencari?
langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah mencari. Pas sampai rumah, Apa sayang lebih keras dikit? pas sampai rumah ya, rumah udah gak ada, udah rata di situ. Elsa dan keluarga sudah berapa lama tinggal di rumah itu? Sudah Dari kurang kecil? tahu Dari Puluhan kecil. dari kecil. Tinggal di rumah situ, di rumah yang ambruk itu. Oke. Ya. Baik. Nah, ini berarti dalam kejadian ini sekarang Aska sudah Udah membaik. membaik. Iya. Secara kondisi bagaimana? Kalau secara kondisi Dede Aska itu ya ininya pas perutnya ada goresan dikit kan, waktu dibawa ke rumah sakit sayang kan langsung ditanganin sama tim dokter gitu, tim penyakit dalam gitu, di rongsen alhamdulillah dinyatakan gak ada apa-apa, baik. Tapi berarti 3 hari Iya. Aska itu sendiri Iya, di di bawah tahan. timbunan batu, Iya. dia menahan itu, nggak terbayang ya? Maksudnya Kecil ya Oma ya. ya kami yang sudah menjadi orang tua, Iya. Iya. ya Aska ini usianya juga Baru 5 tahun. 5 tahun, nggak terbayang dia jauh dari orang tuanya 3 hari, bukan di sebuah tempat yang indah, Iya. tapi dia menahan runtuhan, Runtuhan. ya. Tapi Tuhan punya cerita lain pastinya, ya. Karena apapun yang terjadi, di situasi apapun itu ketika terselamatkan, ya garis hidup orang itu sudah beda-beda, ya. Tapi kalau kondisi Aska tadi sudah diceritakan ya kondisi terakhirnya, dan memang Mas, kalau dari keluarga dan yang lain untuk Aska, apakah Aska masih ada rasa takut ketika ada bunyi sesuatu? Awalnya sih dari Aska itu ya suka gimana ya, jadi ada rasa-rasa takutnya gitu awalnya. Tapi sekarang alhamdulillah kan sering nanya-nanya kan ya hari-hari ini gitu ya, pas kes ininya sering nanya, nangis gitu ya, nangis nyebutin mamahnya, mama. Nah ditanya ini kan dibilangin sama bapaknya sama neneknya gitu, sama keluarga, yang Aska, Dede Aska, mama kerja jauh ke Saudi gitu, ke Arab Saudi. Tapi kata Dede Askanya itu, mama gak kerja jauh ke Arab Saudi, mama sama kayak Dede Aska tertimbun tahu sih gitu bilangnya. Jadi bapaknya kayak ingat memori ingat itu gitu ya. ya katanya. Makanya setelah nyeritain itu kan langsung air matanya berlinang gitu, langsung keluar. Oke. Katanya kan ditanya-tanyakan sama kakek dari saya, paman-paman saya gitu ya. Ini bercanda gitu. Dek waktu di itu inget gak? Cina, inget. Tapi gelap katanya, gelap. Ada siapa itu di dalam gitu ya? Ada siapa di dalam saudara Aska? Katanya dipeluk sama abah gitu, sama abah yang di Bandung itu yang udah meninggal, jadi bapaknya saya gitu, bapaknya kakak saya itu. Itu bilangnya Dede Aska itu ke kita Jadi, ke bapak. Dia bercerita, saya coba translate dari. Jadi dia bercerita situasi yang kemarin terjadi sama dia ada di pinggirnya itu ada abah, ada gitu, abahnya yang dipeluk sama ngejagain. abah gitu katanya. Oke, jadi selama 3 hari itu ya ada abahnya. Iya katanya gitu bilangnya. Iya. Bilang dari Askanya itu. Iya, kepolosan anak-anak itu dia ceritakan dengan apa yang yang sejujurnya Iya, sebenarnya. apa yang dia alami, gitu, Om. apa yang dia alamin. Iya. Dan kebetulan siang hari ini kita juga sudah tersambung bersama Aska dan juga ayahnya. Iya. Ya. Halo, Aska. Halo.
Om, halo Om. Halo. Tangan lambai, lambai, lambai. Halo, halo. Tinggal lihat. Om Robin, Om Ruben, lihat. Halo Aska. Halo tuh. Ya. Pak. Tuh, tinggal heula, tinggal heula. Lagi sibuk. Ya. Malu dia. Udah balik Aska dari- lagi apa sih? Lagi main. Oh lagi Lagi main. main. Game. Lagi main, Om. Oh lagi main. Udah di rumah Udah ya, makan Aska, belum ya? sih Aska? Udah, barusan minum obat. Udah minum obat. Udah. Tuh Om Ruben, tuh Om Ruben. Oke. Tuh, Om Ruben. Bapak, Yang, Pak. ya, Ya, kalau sehari-hari sekarang ini Aska sudah mulai membaik. iya, alhamdulillah Om Ruben agak membaik. Cuman kalau banyak orang itu kayak semacam gimana gitu ya, takut kayak gitu, iya. Ya. Ya, karena mungkin rasa trauma yang semua orang butuh waktu biasanya ya. Iya Om. Ya, Pak, tapi kalau dari Aska sendiri apa yang masih sering dia ucapkan? Manggil mama. Karena dia tahu karena mamanya itu katanya udah gak ada, dibilang saya lagi pergi kemana gitu Om, tapi bilangnya tetap mama tahu katanya udah ketindih katanya gitu. Makanya saya itu yang bikin saya sedih itu kalau setiap malam itu bilangnya mama udah gak bisa keluar lagi, ketindih gitu katanya. Ya. Jadi gak bisa dibohongin sama saya bilangnya oh lagi pergi ke jadi TKW gitu keluar, tapi tetap katanya jangan bohong Pak, katanya mama. Aku juga tahu mama itu udah nggak ada gitu. Makanya saya nggak tahannya itu gitu. Jadi dia udah tahu mungkin gitu. Jadi nggak bisa saya bohong umpetin lagi ke orang. Ya. Jadi ya sekarang ini mungkin fokus dengan pemulihan Aska pastinya karena trauma yang dialami ya semua pasti berharap. Semua penonton Brownies juga berdoa untuk Aska bisa kembali pulih, tidak terlalu lama untuk ya trauma ya. Karena Aska adalah anak yang hebat ya. Aska anak yang kuat dan terima kasih siang hari ini memberikan waktu untuk kami untuk bisa berkenalan dengan Aska, Bapak dan juga keluarga. Terima kasih ya Pak. Iya, makasih Om. Ya, terima kasih. Semangat ya, Aska semangat sayang. Iya, semangat. Iya, makasih Om. Iya. Baik. Dan kalau ini adalah paman. Itu Ya, pamannya Itu dari Aska. yang meninggal itu kakak saya itu Pak. kakak kamu. Iya. Iya. Kakak. Dan pada saat kejadian kamu ada di mana? Saya kan lagi kerja di Jakarta ya Pak ya. Cuman pas saya mau ini dengar dari kamu tuh, katanya keluarga saya meninggal semua gitu. Cuy, ulah nangis cuy. Saya nggak tega gitu Pak. Lagi jauh gitu ya, nggak bisa itu ini pasti. Nggak gitu aja Pak. Apalagi pas dengar ibu saya gak ada gitu ya. Gimana gitu hati. Kan dia istilahnya orang yang paling nyemangatin hidup itu dia. Selalu itu Yang menyemangati hidup. Iya. gitu ya. Dia rasanya gak percaya aja gitu. Jadi terjadi di... Mendengar kabar mengenai semua keluarga di Cianjur itu dari berita hanya atau ada keluarga yang ngabar? Itu ada teman sih yang Ngirim. iya yang ngirim foto itu ini pas saya lihat ternyata di kampung saya itu yang terjadi itu gitu. Ya rasanya gak percaya aja gitu Pak. Kondisinya Mas di Jakarta lagi bekerja. Iya lagi kerja. Terus langsung bergegas pulang. Ya langsung pulang pas itu. Langsung Gitu. pulang. Pas pada saat pulang langsung bertemu dengan semua keluarga atau belum?
Nah, kan pas pulang dari ke kampung istri dulu saya ya. Nah, kan bapak dirawat di rumah sakit. Saya ke bapak dulu lihat gitu ini. Ternyata bapak itu masih ada. Nah pas udah ke bapak saya langsung ke itu nyusulin ini gitu, nyari ibu di sana. Gitu. Baik. Dan yang pasti kesedihan, kehilangan tidak hanya dirasakan oleh kalian, tapi oleh kami semua. Dan tidak putus doa dan juga semua harapan-harapan. Yang pasti sekarang ini semoga bisa diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga yang sudah tidak bersama kita lagi bisa diberikan jalan yang lapang, ya. Dan ini hanya beberapa saja yang kami temui, masih banyak lagi saudara-saudara kami di luar sana. Kami istirahat dulu sebentar, kami kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Yes. Ya, dan sekarang ini kita sudah kedatangan artis asal Cianjur yang dimana keluarganya juga terdampak dari gempa kemarin ini ya. Kita panggil langsung, ini dia, Ine Cynthia. Iya. Oke. Silakan duduk ya. Nggak apa-apa sih, A-nya di sini. Saya Ya. di sini aja. Oke. Aku ada artikel dulu untuk Teh Ine. Coba kita lihat ya. Ini dia. Keluarga menjadi salah satu korban gempa Cianjur. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Teteh dengar kabar itu, Teteh langsung datang ke sana atau mencoba menghubungi dulu, akhirnya ada yang ngabarin? Kan di Cianjur itu mamah dan papa saya memang masih tinggalnya stay-nya di Cianjur. Qadarullah itu mama saya itu harus kan lagi berobat di Jakarta. Harusnya tuh Jumatnya tuh mau balik ke Cianjur. Kok saya tuh menahan lagi, "Ma jangan pulang dulu lah. Mama nanti kan Selasa mau berobat lagi, bolak-balik udah di sini dulu." Jadi mama saya tuh masih di rumah saya. Yang di rumah Cianjur itu kakak saya sama istrinya. Karena kebetulan rumah mama tuh karena mungkin kan anak-anak udah pada jauh ya. Jadi dikos-kosin kamar-kamarnya tuh. Kakak saya yang di situ yang suka ngontrol kos-kosannya gitu. Nah pas kejadian itu hari Senin kan, pas kejadian tuh di rumah saya di Jakarta kan berasa juga ya. Tapi saya nggak nyangka itu di Cianjur. Saya nggak nyangka malah saya itu taunya itu terus teman saya nelpon, "Ini gimana mama kamu?" gitu. Gempa tadi tuh kan di Cianjur katanya gitu. Terus saya langsung gemeter. Saya langsung nelpon kakak saya kan. Saya nelpon mama lagi terapi. "Mah, di Cianjur itu bisa gempa." Tuh saya telepon kakak saya tuh nggak bisa dihubungi. Beberapa jam nggak bisa dihubungi kakak saya. Udah jam-jam 3 lewat barulah kakak saya telepon. Itu pas kejadian itu kakak saya lagi duduk kan, untungnya tuh nggak di dalam rumah ya, lagi duduk di teras samping kolam ikan. Begitu kejadian langsung dong dia kebanting ke besi tiang kanopi samping kolam, kebanting ke situ, baru dia mau cari pegangan, goyang ke ini lagi, kelempar ke kolam ikan. Di kolam ikan itu air tuh sampai begini katanya, sampai masuk air kolam ikan itu ke garasi, padahal lumayan jauh. Baru dia mau menyelamatkan diri dari kolam ikan itu, terus genteng yang dari samping kolam itu jatuh juga. Pinggir-pinggirnya tuh ya, kakak saya di sininya sama kakinya itu entah kebentur apa kan, inget bengkak gitu. Tapi alhamdulillah rumah mama saya nggak roboh. Hanya pelapon-pelapon di dalamnya pada jatuh. Terus retak-retak juga, perabotan juga sih, piring-piring yang di rak-rak di dapur itu jatuh, TV juga jatuh. Ya. Efek dan dampaknya juga mungkin ke struktur ya. Akhirnya jadi retak-retak ini. Setelah itu saya baru begitu kejadian hari Senin kan, habis gitu kan itu mati lampu tuh ya, sampai jam 4 subuh tuh mati lampu. Jadi kakak saya sama istrinya di sana tuh benar-benar nggak bisa makan.
nggak bisa mau GoFood, mau pesan apa juga nggak bisa kan, HP mereka udah sampai pada lowbat. Besoknya baru bisa berhubungan lagi, bisa menghubungi lagi setelah listrik menyala gitu. Tapi kalau kondisi keluarga semua di Cianjur gimana Teh? Kalau keluarga saya alhamdulillah selamat, kakak saya juga sama kakak ipar hanya ada berdarah-berdarah di kupingnya, mungkin ketiban apa gitu. Kalau di kampung pas di RW saya itu alhamdulillah tidak ada korban meninggal. Kalau rumah yang ya alhamdulillah itu yang paling penting ya, Allah masih lindungi, kasih keselamatan gitu. Kalau rumah tetangga, rumah Pak RW, rumah yang di depan rumah mama saya juga itu banyak yang ambruk juga. Habis ya. Oke, Tete sudah melakukan pergi ke sana? Saya langsung hari Selasanya itu saya berkoordinasi dengan teman sekolah yang memang dulu tinggal sekolah di Cianjur, terus kita langsung berkoordinasi, kita apa yang bisa diperbantukan ke sana. Kemudian hari Rabunya saya ke sana. Tapi saya ke sana hari Rabu itu, saya waktu di tenda-tenda itu ya, di tenda-tenda pengungsian itu berapa kali goyang ya, ayah. Masih sering goyang. Saya sampai sekarang ini saya masuk ke dalam rumah mama saya aja saya belum. Karena kalau ke dalam rumah saya belum berani. Saya cuma ngelihat rumah mama dari luar, ada retak-retak gitu. Udah saya kasih tahu ke mama, udah alhamdulillah nggak sampai ambruk. Yang paling penting adalah kakak saya itu juga alhamdulillah selamat. Jadi saya ke sana mengunjungi tetangga-tetangga yang memang mereka semuanya kan di tenda-tenda ya. Waktu itu saya ke Cianjur hari Rabu, kebetulan juga belum semuanya dapat tenda yang layak. Jadi mereka tuh masih yang banyak di atas sawah, yang hanya beralaskan jerami. Masih juga tendanya tuh yang tenda disambung-sambung. Kayak ini kan terpal, jadi bukan tenda lah, itu namanya terpal ya. Terpal gitu. Jadi ya kalau hujan itu ya yang pasti mereka kehujanan, banyak anak-anak juga kan. Makanya begitu saya ke sana itu, karena itu kan di kampung saya ya udah memang memang banyak yang udah kenal juga gitu. Udah saya ke sana tuh ya. Kasih semangatin mereka aja, merasa saya ajak, ayo kita nyanyi gitu. Ya. Kasih semangat. Dan kebetulan kita juga ada tayangan kondisi rumahnya Teh Ine pasca gempa. Kita lihat tayangannya. Ya. Dan semua apa sudah Teteh bawa ke Jakarta dulu? Kalau kakak saya besokannya dia pulang ke Bandung karena di situ yang namanya tinggal di tenda yang hanya terpal gitu. Kalau kakak saya tuh tinggalnya di depan halaman rumah gitu. Cuman kan nggak bisa banyak beraktivitas juga. Boro-boro mau ke dalam juga masih rasa trauma. Baru mau ke dalam lihat anak tuh goncangannya itu kan gempa susulannya kan sering, sehari itu bisa berkali-kali kan. Jadi akhirnya memutuskan mereka itu ke Bandung dulu gitu. Udah nggak usah kita pikirin dulu rumah dalamnya bagaimana nanti aja kita perbaikinya gitu kan. Yang penting keselamatan dulu gitu. Sekarang tapi kondisinya udah pada baik-baik aja Teh keluarga. Kakak saya baru tadi malam tuh bisa ke Cianjur ke sana. Di sana juga kan mau perbaiki juga tukang-tukang bangunan juga susah. Mereka masing-masing juga menyelamatkan keluarganya sendiri kan. Gitu. Oke. Nah kalau di lingkungannya Teh Ine nih, ini kerusakan atau rumah yang hancur, berapa persennya? Jadi mungkin itu yang hancur-hancur itu adalah seperti rumahnya Pak RW sama Pak Haji Inur yang di seberang itu. Mungkin memang bangunannya itu memang kurang kokoh mungkin ya. Jadi hancurnya itu yang benar-benar rata gitu. Ya. Tapi yang lain-lainnya enggak. Gitu. Oke. Jadi mungkin yang memang hancur jatuh itu yang memang bangunannya itu memang kurang kokoh. Cuman kebetulan kalau di RW saya tuh nggak sepadat di tempat Dede ya, saya nagrak atas kan. Saya nagrak wetan. Iya. Kalau tempat Dede Aska ini kan nagrak atas ya. Iya, nagrak atas. Iya, dari rumah saya tuh 10 menit lah ke tempat. Dekat ke nagrak masih nagrak, cuman nagrak itu ada nagrak wetan, nagrak atas. Iya. Atasnya lagi Panumbangan. Iya, Panumbangan ya. Oke. Nah, ini setelah Teteh mengunjungi semua keluarga, tetangga yang ada di Cianjur, apa yang mereka katakan? Ada rasa trauma? Dan saat itu, jadi waktu itu juga saya yang berpikirnya kan apa yang disampaikan kakak saya, semalaman nggak ada yang makan di sini, susah mencari makan, bawalah dari Jakarta apa makanan. Yang terpikir orang saya kan hanya
untuk perut ya, makanan-makanan. Ternyata begitu saya temuin tetangga-tetangga saya itu, mereka tuh Bu minta selimut, minta baju, itu ya nggak waktu saat itu nggak terpikir, saya hanya bawanya makanan gitu. Ternyata mereka yang sangat butuh pakaian. Mereka keluar, ya, selimut. mereka menyelamatkan diri, nggak bawa. Iya nggak bawa apa-apa gitu, dan tidur di tenda yang itu satu tenda itu berapa puluh, dibilang Iya. berapa. Dan saat itu hari Rabu itu dilala di RW saya itu juga bantuan belum nyampe. Karena tendanya itu nggak di pinggir jalan, di belakang masjid, nggak kelihatan dari jalan. Tapi alhamdulillah setelah itu saya juga dibantu sama wakil ketua DPRD di sana, disampaikan yang dibutuhkan, tenda yang layak sama alasnya. Alhamdulillah semuanya sudah diakomodir di lingkungan keluarga di lingkungan rumah mama saya. Alhamdulillah sudah dapat tenda. Sudah tenda ya, dan berarti kondisi di sana masih semua di tempat pengungsian? Iya. Masih sampai sekarang ya? Masih. Oke, kalau kamu juga masih Apanya? di tempat pengungsian? Kalau sekarang mah udah dibawa ke Bandung. Kebawa ke Bandung. Sekanya ya waktu hari Kamis sore itu. Ya, artinya belum berani, karena berani apalagi ke kalau situ. mereka kan memang rumahnya Rumahnya di Bandung. rata iya, jalan rata, ya, iya. di Nagrek Atas tuh rata jalan. Aku kan sampai ke sana, ambruknya tuh yang bener-bener si Jadi atap nyatu tuh gitu. nyatu sama jalan, serata Jadi sama jalan. gak ada yang tersisa, jadi ambruk semuanya, nyatu. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Ya, dan sekarang ini kita juga kedatangan aktor yang peduli kepada korban Cianjur. Kita panggil langsung, ini dia, Gunawan. Silakan duduk. Ya, makasih. Aku ada artikel, coba kita lihat artikelnya. Gunawan Sudrajat dan teman-teman Galang Dana Peduli Cianjur. Kak, ini dilakukan memang karena grup yang memang menggagaskan ini dan akhirnya berjalan semuanya. Ya, diawali dengan pasti ya dengan keprihatinan kita terhadap saudara kita yang di Cianjur. Terus kita punya ide untuk menggalangkan dana, dan inisiatif itu dari teman-teman saya juga. Akhirnya alhamdulillah kita punya kesepakatan untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Oke. Kakak kemarin udah ke Cianjur ya? Saya belum sempat ke sana. Belum ke sana. Ya? Karena kondisinya kemarin juga saya dapat informasi dari teman-teman saya yang tugas di sana ya. Yang dari Kopassus dan sebagainya. Agak susah akses ke sana juga, dan juga kelihatannya trafficnya itu padat sekali ya. Mungkin Teteh lebih tahu. Tadi diceritakan memang benar kondisinya di sana. Kita memang untuk akses ke sana agak sulit. Oke, jadi diwakilkan. Pas-pasan banget, kalau mobil besar aja perwis gitu udah harus bergantian. Terus ambulan masih lalu lalang. Karena masih terus mencari, masih terus evakuasi ya. Iya. Oke, nah Kak Gunawan sendiri ngerasain gempa pada saat waktu itu? Persis minggu lalu ya? Ya, minggu lalu. Senin, iya, minggu. Waktu itu saya kondisinya memang ada di luar, lagi ada kegiatan. Cuma kok agak pusing sedikit ya. Mungkin dari efek itu semuanya. Aku pikir ya saya kurang tidur, kurang istirahat. Ternyata pas baca informasi gempa, wah mungkin dari gempa itu. Karena kerasa goyang, waduh, ada apa? Pikir karena saya kurang makan, saya belum makan itu. Ya. Mungkin ya lebih ke kayaknya kita yang kurang istirahat nih gitu ya. Gitu. Oke, nah dan akhirnya melihat dan situasi Cianjur yang cukup memprihatinkan itu dari sosial media. Ya, betul.
Saya ingat kalau ke Cianjur pasti sebelum ada Cipularang pasti mampir Cianjur kan lihat puncak. Kita beli oleh-oleh di situ. Iya. Ya, kita terkenang aja di situ. Banyak makanan yang enak-enak kita ya. Gitu. Kota kecil tapi makanannya enak-enak Cianjur. Tapi berasnya ya. Cianjur udah pernah makan lu? Betul. Iya. Cianjur. Nah, tapi ternyata ada berita yang mengejutkan juga dari Kak Gunawan ya. Coba kita lihat artikelnya. Benarkan pisah ranjang dengan istri Gunawan Sudrajat ada masalah? Masalah. Setiap keluarga pasti ada masalah. Ya. Tapi masalah untuk pisah ranjang enggak lah. Ya kebetulan anak saya sekolah di luar. Yang cewek ada di Singapura, yang cowok ada di Australia. Jadi kebetulan saya ganti. Kebetulan istri saya lebih banyak di Singapurnya dan anak cowok lagi online di Jakarta. Jadi saya jaga anak saya. Jadi ya pisah lah. Gitu. Tapi tidur bareng. 4 malam teleponan, tidur yuk, tidur bareng gitu aja. Bareng. Bisa ranjang, tapi tidur bareng. Di sana malam, di sini malam juga. Jadi dikabarkan pisah itu ya karena memang istri lagi menjaga anak yang sedang bersekolah di luar, ya. Ini papanya juga, jadi lebih tepatnya bagi tugas. Bagi tugas. Oke. Berarti jaraknya gimana itu ya ngebaginya ketika liburan ketemunya di mana? Nah, Jakarta. Sempat kemarin alhamdulillah istri saya pulang ke Jakarta. Cuma anak cewek kan kasihan di sana sendirian. Ya. Saya kepikiran. Saya cuma 2 hari saya nemeni anak saya istri saya ketemu istri saya langsung balik ke Singapura gantian. Pas istri saya ke sini, saya ke Singapura gitu. Tapi tetap ketemu 2 hari, saya langsung ke Singapura. After istri saya mau kembali ke Singapura, saya ke Jakarta. Gitu. Karena memang sebenarnya yang dilakukan adalah ya kerja sama suami istri untuk tumbuh kembang anak ya. Support anak. Oke, dan dengan sekarang ini anak jauh apa rasa khawatir dari orang tua? Apalagi anak juga udah gede ya. Usia berarti yang kalau yang di Singapura? Yang di Singapura 16 tahun, SMA kelas 2. Terus yang cowok 18 kuliah. Kekhawatiran pasti ada ya. Karena sekarang kan zaman tuh semakin modern, semakin banyak sekali perkembangan ya. Baik pergaulan, terus gadget juga, itu hal-hal seperti itu. Ada yang positif, ada yang negatif juga pergaulan. Terutama pergaulan sih ya. Kita di zaman saya kan masih gampang dipantau. Kalau sekarang ini agak susah sekali ya. Tapi ya alhamdulillah anak saya cukup ngerti dan dewasa saya rasa ya. Karena setiap dia kalau mau main pun kadang-kadang temennya diajak ke rumah. Nah, aku gampang memantaunya. Contoh kemarin teman-temannya 20 orang datang ke rumah gitu main daripada main keluar, kita kasih fasilitas saja. Dia sukanya apa? Tempat DJ katanya, suka DJ katanya. Oh yuk kita beliin DJ. Biar mereka main di situ, kita kisah pantau. Intinya lebih mudah sebagai orang tua untuk memantau ya. Setuju. Ya. Oke, kalau kayak gitu kita istirahat dulu sebentar. Kita akan kembali setelah yang saat ini tetap di Brownies Obrolan. Malam hari ini Ketawa Itu Berkah ada pertandingan tinju yang menggelegar ya. Farel Bramasta dan juga Enrique jam 6:30 hanya di Ketawa Itu Berkah. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami, tapi yang pasti kesedihan semua yang ada di Cianjur itu juga menjadi kesedihan kami bersama. Salam dari kami untuk semua keluarga besar. Dan sehat selalu untuk semua ya. Terima kasih, sampai ketemu nanti di Ketawa Itu Berkah. Bye.